Sekarang kalau misalnya ditanya ada ini dari role Mobile Legend ya, kita nggak ngurus meta lagi. Dari role-nya Mobile Legend dari yang apa? Tank, fighter, bla 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 itulah. Dari tank dulu. Hero Coba. tersulit menurutmu apa? Kalau tank nggak ada tuh. Tank nggak Nggak ada. ada. Loh, meskipun Nggak nggak ada, ada. pilih satu yang menurutmu susah. Maksudnya yang menurutmu paling susah lah. Nah, yang paling males pakai ya. Ya oke lah. Aku lebih gak suka Tigreal. Tigreal, kenapa? Ini tuh gampang ke cancel, ya kan? Heeh. Terus dia bukan tank yang meta sekarang gitu, bukan Bukan tank dia yang nggak meta ya. masuk meta sekarang. Ya Ya, sih, nggak masuk meta ya. tapi kan skillnya kurang mendukung gitu loh. Ya, Itu kan misalnya apa? Bagusnya cuma buat tim fight ya. Misalnya buat ngaper kan ya sih buat Nyafra kurang. agak susah sih meskipun dia punya pasif yang itu kan apa? Yang tanda Hmm. shield 4 biji di kepalanya itu. Tapi juga Ya, kurang kurang. berguna sih ya. Ya, kurang. Oke, berarti tank Tigreal ya. Hmm. Kalau fighter, Fighter dari Islam mungkin. Terisla. Soalnya ya itu gampang ke cancel juga. Oh, gampang ke cancel juga karena dia lambat juga ya. Deler, mau multi dimundurin selesai, mau multi serat bilang lagi. Cuma pas misal apa gak ada hero CC terus mau pas enak dari Islam. Hmm. Oke, terus sekarang habis fighter Pak Assassin. Assassin Yang menurutmu paling ini bukan ini loh ya, maksudnya bukan yang kamu nggak bisa loh ya, tapi yang kamu, meskipun kamu bisa nggak apa-apa, tapi pokok yang menurutmu susah lah. Yang misal kamu bisa tapi orang lain belum tentu bisa, yang menurutmu paling susah udah. Assassin ya gak ada vanilling tuh. Itu aku apa gak bisa ke energi ya. Oh, masalah energi Jadi berarti vanilling ya. mm, Oke, masalah energi bisa. Kalau Mage, nah, gitu. Hmm, nggak ada juga sih. nggak ada juga. Cuma Satu, paling nggak anu tuh Harit tuh. Harit. Harit. Hmm. Kenapa? Satu apa? Aku lah misalnya early ketekan gitu Hmm. pakai Harit susah balik apa? Susah buat pelit lagi tuh. Hmm. Susah terus kan sekarang juga meta kayak gini Harit kegeser. Ya sih. Nah itu terus Harit itu gue kurang deh itu lah skillnya. Masalah skill berarti Kan ya. dulu meta karena skill satu apa skill dua bisa di spam. Nah sekarang kan nggak terlalu bisa lah misalnya nggak ada buff. Ya sih. Mesti nunggu item berarti ya. Kalau early ya. Nah, Kalau ada item baru bisa spam gitu ya. nah sekarang kan match itu lebih dominan early soalnya Iya sih. match. Mid support gitu Cuma kan. ya late ya nggak bisa diremehin juga. Oke. Kalau MM yang paling susah. Kamu kan katanya favorit MM. Aku yakin kamu bisa MM semua deh. Yang menurutmu deh. Yang paling susah. Yusun Sin Oh yes, guys. Kenapa kok yes? susahnya deh manfaat no pasif Oh masalah itu kan pasifnya. harus main jarak loh. Mas main no jarak deket jauh. Ya sih aku Nah juga itu pernah ya. belum novel loh. Iya sih aku juga pernah lawan Yisun sih. Kalau jago susah sih. Nangkep aja kejar-kejaran buang flicker pun nggak guna kadang. Susah Nah, sih emang Yisun Shin. Apalagi skill satunya imun kan. Tuh pusing. Oke, MM berarti Yisun Shin. Kalau support support lebih ke Aurora tuh. loh, support Aurora kan masuk lagi role support yang di Mobile Legends. Support. Oh itu ya yang Nah, lebih ke Estes Estes. Rafaela itu Oh kenapa kayak aku nggak tahu gunanya itu apa gitu loh. Maksudnya kayak buat buat apa? Buat bantu war itu lebih penting kayak match gitu loh. Match lah jadi support tuh lebih ya kan. Rafaela itu kan ya kurang apa? Kurang skillnya kurang membantu gitu loh. hmm, SS juga kayak misalnya SS kecolek. Nah SS itu harus pintar jaga posisi juga.
posisi sama apa pemanfaatan skill gitu. Ya itu paling I see, berarti dari support ST sama Rafaela ya. ya. Oke, kalau Diki gimana? Diki ya nggak terlalu susah sih. Oh, nggak terlalu susah. Cuma kan ya Diki juga enak loh. Nah, kalau pasifnya itu loh. Oh ya, jadi telur gitu ya. Hmm. Tapi justru menurutku itu paling susah Diki loh. Karena gini, aku pernah pengalaman. Waktu itu aku main party 5, aku mati sekali pakai Diki, udah seterusnya itu telurku diikutin. Aku baru Nah, papa langsung trot habis. Itu biasanya aku kita diincer 2 kali, aku langsung setiap mati aku mundur udah, nggak mau macam-macam. Dan sebenarnya akhirnya Diki susah. Diki harus lihat waktu spawnnya juga tuh. Loh enggak, kadang aku di dalam tower pun dikejar. Yang langsung ngejar itu 3 orang, 4 orang kayak ngegengkor gitu udah. Masalahnya sekali aku dapat, misalnya sekali aku dibunuh, yang korku juga ikut mati. Itu loh yang susah. Makanya aku nggak tahu ya, agak susah sih aku kalau pakai Diki aku. Aku sama pakai Diki nggak pernah digedek nanya. Oh, Saya nggak pernah gitu kondisinya. Oh, Jadi ya enak-enak aja. oh enak-enak ya. Enggak, ya gitu sih menurutku Diki susah. Cuma memang sih kalau misalnya gamenya normal ya aku nggak digituin enak sih Diki. Aku juga pernah kan ya nyoba pakai Diki. Ya apalagi itu Langsung awal-awal seret. Iya, tinggal spam bom aja. Orang lewat kena 2 aja udah separuh kurang kan darahnya. Kena 3 udah sekarat, kena 4 mati. ya, Gampang sih. terus buat counter assassin ngebling-ngebling kan enak. Iya sih. Skill 2-nya ya. Iya. Iya sih, nggak usah assassin, aku pakai Aret aja. Kena skill 2-nya itu begitu. Shot langsung balik. Ya itu. Iya, susah sih. Lagi ya buat ngepling-ngepling gitulah ya. Kalau ultinya itu ya ultinya juga enak sih ya buat bisa nge-purify Kufra lah, Atlas apalagi ya. Mau ngangkat cat beres ya sedikit enak sih. Cuma ya itulah menurutku susah sih. Oke. Sekarang gini. Sekarang aku udah ngasih ke kamu itu kan nama beberapa player. Nah, ini beberapa player ini kalau misalnya kalian yang nonton, kalian gak ada di sini tuh bukan berarti aku tidak melihat kalian ya guys ya, tapi aku memasukkan beberapa nama yang kita berdua biasa mabar lah, maksudnya pernah mabar lah sama mereka. Jadi ya ini beberapa aku kasih nickname-nya sekaligus nama aslinya. Oke? Nah, oke, sekarang bahas ini dulu. Kalau dari sekarang kan hyper. Kalau tank hyper, kamu pilih siapa? Dari 20 orang ini. Tank hyper. Lebih kayak itu sih. Ko Ivan. Oh. Nickname The Pro One. Oh, The Pro One ini ya berarti ya. Oke. Terus sekarang kalau support mid lebih ke arah siapa? Support nih lebih ke arah koming. Oh, lebih ke arah koming ya. Aku selama main itu ya apa ya di support tuh ya enak gitu loh. Oh, di supportnya enak gitu ya. Ya. Oke. Oh ya guys, BTW kalau misal nama kalian tidak kita sebut itu bukan berarti kita mendiskriminasi kalian loh ya. Ini soalnya ya menurut opini pribadi kita lah ya. Oke, sekarang lanjut ke hyper. Kalau hyper deh. Mau nyebut namamu sendiri boleh kok. Untuk ini, bisa mau nyebut namamu sendiri boleh kok. Untuk hyper. Misalnya lebih dari satu gak apa? Boleh. Hyper itu lebih ke itu apa? Biasanya itu merciful. Oke, James, merciful. James. Yes. Ya Avel kan. Avel. Hero God. Ya, Avel. Oke. Terus kalau misalnya offlane pilih 2 orang. Karena kan apa kiri kanan ya. Offlane. Nah itu offlane itu aku masih bingung. Masih bingung. Ya.
Pilih satu deh sekarang, satu dulu. Satu lebih ke arah nice one atau bejo itu. Nice one atau bejo? Loh, nice one atau bejo? Kalau Ya nice, dua-duanya oh dua-dua ya. Berarti kiri kanan nice one bejo gitu ya. Oke. Soalnya kan sering main ya ASS lah. Berarti nggak ada dari yang lain ini ya? Misalnya ini, Ya, ya ada cuma apa ya? Belum nemu feel gitu loh main. oh ya ya, I see, I see. Oke, sekarang kan tadi role meta ya. Sekarang kalau role di ML-nya, best tank siapa? Best time. Ya tetap kawan ya. Oh, tetap di Proan. Kalau best fighter, Ini harus saya 20 nih. di luar itu boleh, tapi kalau ya tergantung sih siapa emang. Nah itu yang nickname Chili itu. Oh, gitu ya. Anda tinggal bilang saya gitu apa susahnya? Oh, berarti aku best fighter. Ya Oke, kan apa? Kan sekarang lebih sering Victor lah. ya lebih sering fighter sih aku. Terus kalau best assassin, Best assassin. Ya IG apa lah. IG sama Avel ya. Lebih lebih jago IG apa Avel menurutmu? Tergantung. Misal buat apa lebih mengerucut ke hero-hero. Oh iya sih. Hero maksudnya yaitu ya apa Hayabusa. Iya sih, dia hero-nya dikit tapi nguasai banget gitu ya. Kalau Avel Ya. itu ya. Oh, berarti kalau ya pusat pilih Avel gitu ya. Saya kan IG juga pernah pakai Hayabusa. Saya nggak pernah lihat aku. Oh, nggak pernah lihat IG ya Busa ya? Ya. Oke, berarti tergantung hero ya. Ada kalau misalnya kayak Fanny atau mungkin Link pilihnya IG gitu ya. Oke. Yang biasa assassin bawahnya lah. Mage. Kalau base Mage siapa? Spesies. Oke, aku lagi berarti. Oke, terus base MM. Mau nyebut dirimu sendiri enggak apa-apa. Kalau misalnya kamu merasa 20 orang ini nggak ada yang di atasmu, mau nyebut kamu sendiri nggak apa-apa. Ya sama ini apa yang suruh MM? Ya maksud apa ya? Maksudnya aku kalau MM kosong masih disuruh pakai. Sesuai aku ya. Oh berarti kamu cuma, ya maksudnya cuma yang lain juga bagus gitu lah. Oh cuma kamu tetap lebih, misalnya kalau disuruh milih, kamu tetap milih kamu yang MM daripada yang lain gitu ya. Kalau buat disuruh ngangkat gitu lah. Atau gimana? Oh iya. Ya. Nah, tergantung timnya percaya apa enggak itu. Ya, lebih milih apa aku bebas. Oke. Terus support yang pure. Jarang deh yang pakai support pure. Iya sih jarang ya. Nah kan Valer masuk mid. Iya masuk mid sih. Rata-rata midnya jadi support ya. Mungkin kalau support pure gak ada lah. Jarang dipakai. Iya sih. Susah ya kalau support. Berarti support ya kita skip dulu aja lah ya support ya. Oke. Nah, terus menurutmu sing itu sing ya kayak tadi wah best tank. Oke, ini dari roll dulu aja ya mungkin ya, dari sesuai meta lah ya. Kalau best tank aku tetap ya The Browan lah. Karena ya gimana pun meskipun dia bukan tank yang jago banget yang sampai bisa nge-carry ya nggak sampai segitunya lah. Cuma dia diantara semua dia paling jago lah karena dia buat initiate dia paling bagus, terus dia buat open match-nya juga bagus, covernya buka bisa apa? Ngelit maintain. Dia bisa ngelit, shot call-nya juga bagus semua itu. Terus untuk support ya Koming sih tetap. Ya Koming, Hizkia juga bagus sih. Cuma yang aku nggak suka dari Hizkia adalah dia suka nyampah.
Itu yang saya benci. Kalau kamu pernah lihat, waktu itu aku pakai tank, aku pakai Gatot, Hiskia pakai Angela, Ike pakai Link. Killnya Ike sama Hiskia kalau nggak salah sama. Bayangkan seorang Iya. core dan support killnya sama, coy. Nah, nah Angela itu juga hero support yang nempel ya, core gitu lah. Nempel. Jadi core kurang dikit itu pasti Angela skill 1 mati kan. Iya. Dia tuh masalahnya nggak usah pakai Angela, pakai apapun itu kadang itu aduh nggak tahu lah aku malas sama Hiskia itu sih, cuma nggak apa-apa lah. Cuma kalau ya dua itulah, cuma aku tetap milih Koming lah. Terus kalau fighter, nah kalau fighter ini agak susah sih. Fighter ya, kalau fighter aku mungkin lebih ke arah Dion sih. Karena kan dulu iya, dulu kan kita juga pernah sempet lah lumayan sering main sama Dion. Kadang dia kan pakai Bruno, kadang dia fighter kan. Dan aku lihat fighternya ya, oke sih. Ya dia lumayan bagus. Aku lebih kalian. Aku Dion sama Hiskia. Sama Nice One satu ini. Misal hyper udah belum. Kalau hyper ya aku milih kamu sih. Iya sih, aku lebih milih kamu. Apa? Assassin apa MM? Assassin atau MM maksudnya? Kan ada hyper assassin, ada hyper MM. Oh, lah hyper MM aku milih kamu, lah assassin IG lah. Karena Lancelotnya IG juga ganas juga ya. Lancelotnya IG harus diperhitungkan itu, karena waktu kita waktu yang scream itu kan kita kan sempet kan awal-awal kebantai sama Lancelotnya dia itu. Tapi aku bisa balikin itu. Nah iya makanya, ya karena kan dia nggak fast end gitu kan ya. Ya itu sih kurangnya hyper sih, ya itu sih. Kill, lebih garang kill. Sih. Maksudnya kan karena dia udah late game, udah duitnya banyak, otomatis mukil ya itu sih jeleknya IG itu sih. IG sering mukil sih memang. Ya. Killers nggak lihat item musuhnya. Sih. Ya. Karena aku pakai WN, darah aku tinggal sedikit. Saya dikejar. Iya, saya mati deh. Ya itu juga mukil, itu salah satu bentuk mukil lah itu. Nah, itu contohnya dari MM kalah assassin gitu. Iya sih. MM kalah ya, iya sih pasti. Tapi karena kita waktu itu kan meta normal juga ya, jadi makanya kalau udah sampai late game hyper pasti kalah sih memang. Makanya waktu itu kita bisa comeback karena dia nggak fast end gitu ya. Tapi kan lumayan dibantai itu kita sampai bolong semua kan. Iya. Tapi kan yang epic itu momen comebacknya. Iya, momen comebacknya. Ya itulah. Kalau MM kamu, kalau Assassin IG sih. Dari roll? Kalau dari roll tank tetap Rowan. Kalau fighter Hiskia sih aku. Hiskia. Support ada nggak? Support Hiskia juga aku. Karena kayaknya dia doang deh. Dia sama si Kovanus doang sih yang pakai apa namanya? Bisa support murni. Yang biasa pakai support murni itu cuma dua itu. Cuma aku lebih suka Hiskia sih kalau support. Karena Hiskia itu ya lebih peka lah Hiskia itu. Kalau support, karena support sama tank itu kan ya lebih support lah yang lebih butuh peka. Kalau tank kan lebih ke arah buka map initiate kan. Kalau support kan lebih ke arah mensupport lah. Mensupport core-nya lah itu Hiskia sih. Aku lebih ke Hiskia sih tetap lah support. Kalau Assassin, wah ini Assassin ini yang pertama IG, yang kedua aku Rafael. Cici. Rafael. Soalnya Rafael ini ya aku kemarin lihat, kan kemarin aku sempat kan pakai Angela, terus dia link itu aku lihat linknya bagus banget sih memang. Ya linknya dia sama IG sama lah kurang lebih. Pokok ya itulah dua itu terus udah sih. Terus kalau mage sih aku ya bukannya gimana sih, tapi tetap sih ya yang menurutku di atasku itu cuma si James sih. James. Ya. Tapi versi seringnya dia pakai hyper. Iya sih. Cuma maksudnya aku inget itu zaman meta normal itu, aku inget satu-satunya mage yang bukannya sombong sih, tapi memang satu-satunya mage yang tak akui di atasku itu cuma dia. Yang lainnya tuh menurutku di bawahku semua.
Itulah. Itu Mage. Kalau Terus ya kamu sih. Kalau suruh pilih dua, kamu sama Dion lah mungkin. Karena kalau Dion itu masalah mekanik dia bagus sih. Cuma memang Dion itu kan cuma masalah posisi aja sih yang dia yang kurang ya. Cuma kalau mekanik oke lah, diantara semua ini aku tetap Dion lah. oke berarti udah ya. Udah sih, Semua. udah. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau Dream Team deh, misalnya kamu disuruh pilih 6 orang. 6 orang ini termasuk kamu ya. 6 orang. Dan kamu main, kamu nggak boleh cadangan. Harus main. Oke. 6 orang untuk kamu bawa turnamen. Kamu pilih siapa? Ini bebas dari role apapun tuh. Soalnya kan orang Bebas. bisa nyabang. Bisa nyabang. Bebas. Browan. Kamu. Apa? Kamu. Oke, aku. Kan Terus? ada 5. Ya, ya. Terus IG. Avel. Kurang satu ya? Ya. Hizkia, oke. Dari 5 ini, yang mau kamu cadangin siapa? Aku. Nggak boleh. Kamu harus main. BTW ini bukan kita merendahkan kalian loh ya guys ya. Cuma ya ini opini kita lah. 5. Dari 5 yang kamu pilih tadi harus kamu cadangin satu. Gini, tergantung kan itu turnamen kan kita pasti lihat musuhnya dulu kan. Jadi kalau bisa dilihat kan bisa. Iya sih. Ya, nah itu gue lebih milih Avel ya. Avel dicadangin. Avel. Soalnya kan buat main itu perlu full hero banyak kan. Iya sih. Nah, Oke, terus kan berarti Avel dibuang, berarti kamu IG, Nice One, Rowan, satu lagi siapa tadi? Oh aku ya, aku ya lupa. Lah 5 ini posisinya gimana? Rowan tank pasti, oke. Terus IG mid, IG hyper, terus hyper apa normal? Ya karena sekarang hyper aja. IG hyper. Hizkia ini ya support fighter lah. Hizkia support fighter satu aja. Support. Nah, aku fighter. Oh, fighter. Berarti kita berdua fighter ya. Oke deh. Berarti tadi Rowan, aku, Hizkia, IG, Avel ya. Oke, I see. Nah, terus menurutmu tim yang misalnya cocok buat tipe main apa? Kalau aku ya tank, Rowan, support Koming, offlane-nya aku, terus apa ya? Terus Hizkia mungkin, aku lebih ke arah Hizkia buat offlane, sama aku core bawa kamu. Terus aku cadangan aku mungkin bawa IG. Soalnya IG ini kan dia juga bisa IG ini juga bisa ngisi offline, dia juga bisa ngisi core gitu loh. Jadi semisal ada yang nggak bisa gitu, misal Hizkia nggak bisa, ya udah kamu tinggal pindah offline, IG masuk sebagai core, selesai. Ya berarti semua dari ASS ya. Iya. Kecuali kamu. Ya pokok kurang lebih begitu sih. Oke, sekarang lanjutnya, bentar ini aku close dulu. Nah, kalau misalnya mau ditawarin masuk e-sport gitu, masuk ke pro scene gitu, kamu maunya masuk ke tim mana? EVOS atau RRQ? Salah satu. Sekarang sih lebih ke EVOS ya. Kenapa? Kayak roster EVOS itu lebih unggul, cuma dia karena baru terbentuk, chemistry kurang. Kurang chemistry berarti ya. Terus
Ya kayak mana kan tim baru gitu kan. RRQ kan udah kebentuk season lalu gak sih? Ya, Ya season season, lalu. ya season 5, season lalu sih ya. Nah ya, makanya nah itu lebih ke arah EVOS sih. Mau lebih ke arah EVOS. Oke. Terus kenapa kok milih EVOS sama RRQ? Kenapa nggak Onyx atau Alter Ego atau mungkin Kitfam atau mungkin Aura? Kan untuk apa? Buat ke browsing kan perlu tim yang seenggaknya ada apa, bakat juara gitu loh. Hmm. Nah dari semua itu aku milih dua itu deh, RRQ atau EVOS. Oh, cuma masalah karena background juara gitu ya. Bukan gitu tuh. Kan dari kan background juara ditentuin oleh apa? Timnya tuh. Iya sih. Manajemen. Jadi kan maksudnya manajemen kan juga ngaruh ke ya ke apa isi timnya lah anggotanya. Oke. Nah, jadi kan bisa dilihat kan yang paling bagus ya kan secara kan aku publik niatnya gitu. Jadi kan dilihat yang sukses itu siapa. I see, I see. Berarti milih EVOS. Oke. Terus Nah, apa? terus banding nah kamu milih apa guys buat masuk e-sport misalnya ditawarin. Nah, e-sport sih aku tetap ke EVOS sih. Aku tetap EVOS. Nah, kalau aku sih bukan masalah background player atau gimana sih ya. Cuma nggak tahu kenapa aku dari zaman kenal Mobile Legends pun aku senangnya sama EVOS. Meskipun aku waktu itu aku punyanya bajunya RRQ, aku punyanya baju RRQ, tapi aku tetap senang EVOS gitu loh. Meskipun ya aku bukan nggak suka RRQ, tapi aku juga kalau ditawarin masuk RRQ aku juga mau sih. Cuma maksudnya kalau suruh milih aku tetap EVOS. Meskipun isinya sekarang player-player baru yang itu pun semisal kalah pun aku tetap lebih ke arah EVOS sih. Nggak Rasa tahu kenapa. kayak humble gitu. Nggak tahu Kayak ya. lebih nyatu. Iya mungkin ya, tapi nggak tahu. Pokok dari dulu dari zamannya Just No Limit pun aku lebih ke arah EVOS. Nggak tahu kenapa. Ya sama. Oke lah. Nah sekarang ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan penutupan deh. Kan ya Marcel ini dikenal sebagai ya kita berdua sama-sama solo player, kita juga bisa semua role, semua hero dan pasti banyak lah orang-orang di luar sana yang ya bukan kepengen kayak kita lah, maksudnya dia orang-orang di luar itu lebih kepengen dia bisa jago, bisa semua role lah. Menurutmu tips untuk bisa jago main Mobile Legend terus bisa bisa semua hero terus bisa ngangkat game, menurutmu tips yang paling ampuh apa? Kasih Pertama beberapa harus tips tahu deh. Harus tahu apa? hero. Harus tahu hero. Harus tahu hero. Kayak apa skill pasif gitu tuh harus tahu. Oke. Kan seenggaknya pernah ngelawan gitu harus tahu skillnya. Seenggaknya nggak pernah pakai. Ya kan kayak aku kan tahu skillnya terus aku nyoba langsung sekarang maksudnya bisa. Ya, Iya sih. aku lihat skillnya itu bisa mendukung buat nanti main gitu loh. Nah itu bisa. Nah, satu skill terus harus belajar item. Belajar item ya. Berarti item itu penting banget ya. Soalnya kan main itu nggak bisa itemnya sama terusnya nggak bisa. Soalnya musuhnya beda-beda. Iya sih, benar sih. Terutama tank ya. Terus Kalau bisa cari tim ya. cari tim. Jadi berarti jangan mengikuti jalan kita ya. Iya. Cuma ya apa ya? Kan dari dulu apa? Yang waktu itu selain sekolah. Oh iya. Terus kita main sendiri ya. Iya. Jadi solo ya. Iya, yang membentuk kita solo player ya karena itu sih. Terus kan jadi apa? Gak ada kayak chemistry-nya kurang ya. Iya sih, chemistry penting sih. Tapi kalau alasan aku solo player sebenarnya bukan masalah sekolah sih. Kalau aku tuh gara-gara waktu season 11 season 11 kan aku sampai epic, berarti season 12 itu pertama kali aku sampai legend, dan waktu itu aku kayaknya satu-satunya makhluk di bumi yang main Mobile Legend deh. Semua teman-temanku itu kan termasuk dirimu pindah ke PUBG semua. Ya itu kan karena jaringan. Iya. Iya sih, Mobile Legend agak susah sih ya. Cuma ya itu sih,
Ya itu kan aku season 12 manjat sendiri lah sampai legend. Aku benar-benar pure. Nggak ada satu game pun aku mabar waktu epic itu. Sampai Tapi kan legend. aku akhirnya main lagi. Iya, kamu main waktu aku udah legend. Terus habis itu reset season, aku kan balik epic lagi. Terus aku naik legend lagi kan habis itu aku udah mabar sama kamu. Terus season depannya aku langsung mythic gitu kan. Itu juga aku mabar sama kamu juga kan. Oh, berarti kamu mythic season 12 dong ya? 13. 11 aku wes. Kan aku wes mythic. Oh, itu beda satu gak sih? Beda satu tier. Iya, aku season 11 epic kok. Seingatku kamu pensiun itu di Legend 5. Kamu pensiun di Legend 5. Iya, Legend. Berarti kamu mythic kan season ya season 13 berarti ya. Waktu skin Vexana reset itu mythic ya berarti ya. Iya sih, season 13 belum mythic sih aku. Season 14. Hylos mythic. Hylos 12 lah. Enggak, Vexana 12, Hylos 13. Iya kan? Enggak tahu sih, aku lupa lah. Pokok aku inget kamu itu 2 season, kalau nggak 1 season sebelum aku mythic. Aku lupa tadi. Ya pokok begitulah. Oke lah. Iya sih. Lanjut. Selain apa tadi? Selain mabar, cari tim terus? Itu apa? Positioning. Kalau core penting itu. Oh, belajar positioning berarti ya. Terutama buat core ya. Ya, terus kontrol mungkin lah. Ngontrol emosi berarti ya. Jangan kayak Sin waktu dulu ya. Sampai turun ke MDL gitu ya. Iya, aku dulu kan ya mungkin cuma ya apa tahu lah space buat iya sih kabur. Kapan waktunya kabur. Kalau misalnya memang mukil pasti udah mikir lah. Kalau misalnya aku mau di sini bisa kabur apa enggak gitu lah ya. Oke. Terus? Ya itu aku dulu player mukil kan ya. Iya sih. Oleh MM. Ya, iya sih MM ya. Susah sih kalau nggak mukil MM itu. Terutama kalau musuh tinggal. Nah itu jiwa majunya. Flicker wipe out kan. Meskipun mati gak apa-apa. Iya sih. Tim untung kan. Iya sih. Terus. Nah itu juga harus lihat itu apa penting kayak worth it apa nggak tukar gitu loh. Oh masalah worth it kan tukar berarti ya. Tapi yang musuhnya rata nggak apa-apa. Berarti masalah enggak ya. Ya tapi minimal mungkin nggak bisa cocok mati gitu. Oke. Cuma kondisi terpaksa ya nggak apa-apa. Kondisi terpaksa nggak apa-apa. Oke. Nanti cuma masalah pertukaran ya. Semisal harus terjadi pertukaran waktu war, milih ya. Berarti masalah bijaksana memilih lah. Oke. Terus ada lagi? Udah sih. Udah itu aja. Udah itu aja. Oke. Ya itu saja yang penting. Itu yang penting ya. Menurutku. Oke. Kalau menurutku sih ya, kalau buat player biar jago itu, ya tips pertama yang pasti itu harus paham rotasi sih kalau bilang. Memang bukan. Oh ya rotasi. Memang sih kalau rotasi itu karena kita mungkin kebiasa solo sih, mungkin rotasinya solo sama mabar itu beda mungkin ya. Karena kan kalau misalnya mabar ada tim yang memang rotasinya gini gitu loh. Cuma ya minimal kalian paham lah basic rotasi dasar. Semisal apa ya? Semisal kalau misalnya hyper mau start buff merah dulu, kan kadang sering kan hyper start buff merah dulu, nah itu jangan sampai atasnya dipotong lah itu ya guys ya. Itu contoh salah satu ya, maksudnya ya itu kalian harus paham lah rotasi supaya nggak dibodoh-bodohin musuh lah. Dari kita Batam. Apa? Ya, dari sisi tim kita kan Batam. Enggak dong. Nggak boleh dipotong. Enggak, kebalik. Batam kita dipotong nggak apa-apa, top kita nggak boleh dipotong. Kalau misalnya kayak gitu. Soalnya kan kita start buff merah. Kalau kita start buff merah, kemungkinan besar kita dapat karena kita start duluan. Kecuali kita lawan Masya. Kalau lawan Masya beda kasus. Cuma kalau misalnya lawan fighter apapun itu pasti menang sih biasanya. Tetap kita pasti dapat. Nah, masalahnya kalau yang itu di-cut, yang atas di-cut, buff biru kita yang nggak aman. Tergantung hero juga. Iya, makanya itu. Cuma itu lah yang nggak, maksudnya masalah cutting itu penting lah itu. Terus ya pokok ngerti rotasi lah. Nah, tapi musuh kita main tuh kan sekarang. Iya. Juga kita rasain gitu.
Nah, makanya itu agak susah. Ya nggak tahu lah, itu tergantung. Ya pokok rotasi itu penting lah, nomor satu lah buat aku. Meskipun aku sendiri juga kadang masih bingung lah sama rotasi. Cuma yang jelas ya itu nomor satu lah rotasi. Yang kedua tuh ngerti apa tugasnya role. Soalnya kadang ini ya, yang aku bingung ini kadang tank sih, lebih ke arah tank. Itu sering banget sih tank-tank nggak jelas. Yang di otaknya itu cuma pokok gua buka map, udah lari. Gua mau mati lari. Itu loh aku sampai kadang aku tuh bingung gitu loh kadang. Nggak mau cover gitu ya. Apa? Ya, tank yang nggak mau cover. Bukan tank, cover tim. bukan tank yang nggak mau nge-cover sih. Kadang itu ada Oh, iya. tank yang istilahnya bukan nggak nge-cover, maju-maju nggak jelas. Habis maju nggak jelas, kita temenin dia kabur. Ya, kayak Itu. miskom gitu. Iya, kayak miskom gitu. Itu tank, ya istilahnya tank itu harus lihat core juga lah kalau aku bilang. Ya itu makanya harus ngerti tugas role lah. Kalau kadang kan tank nggak lihat core, ayo maju maju maju. Lah ternyata core-nya nggak ada skill. Itu sering sih itu, kan sering banget gitu loh. Support juga. Terus kayak offlane itu harus ngerti lah gimana cara offlane, terus kapan waktunya ngekat, terus ngekat itu fungsinya buat apa itu harus tahu offlane. Karena adalah beberapa player itu yang kadang berpikir pokok aku harus ngekat, pokok aku harus ngekat. Kadang nggak guna. Kadang dengan tidak ngekat itu justru lebih berguna loh daripada ngekat. Soalnya contohnya kayak Aldous. Nah, kayak buat Aldous, kayak buat Aldous. Terus kadang juga ada tipe offlane yang harus buy time dengan tidak mengeclear minion. Itu kadang ada. Nah, itu Ya, yang itu banyak. Aldous. Ya sejenis itulah, nggak selalu Aldous, cuma pokok ada lah. Nah, itu tuh kadang penting gitu loh. Dan itu ya pokok intinya harus ngerti lah. Terus kalau misalnya hyper itu ya itulah pokok aku juga gak seberapa paham sih kalau hyper. Pokok hyper itu intinya pakailah insting binatang kalian kalau hyper ya. Karena hyper ya itu map, feeling map ya makro. Iya, masalah makro ya itu juga penting sih itu. Kayak katanya si Vin di Betul kan dia pernah bilang kan kalau hyper MM itu harus kayak Sin. Tapi kalau misalnya nggak hyper jangan kayak Sin. Karena Sin itu kalau main barbar nggak jelas tapi dia juga makronya bagus sih memang. Maksudnya ya itulah kalau kalian hyper itu kadang ini banyak nih ya. Orang hyper itu bisa dibilang hyper itu harus maksa sih kalau bilang. Kayak misalnya paksa ngerusuh, paksa nge-push, paksa war. Lah kadang orang kan nggak pokok farming ya late game ya dibantai boy. Karena kan hyper kan rata-rata kan bukan rata-rata tapi memang harus main early kan. Hyper kan kuatnya di early lah, itu sih banyak orang yang nggak tahu lah ya. Pokok itulah ngerti tugasnya masing-masing role. Terus juga ya itu makro, penguasaan map itu penting meskipun makroku bisa dibilang cukup jelek tapi ya nggak jelek-jelek amat lah. Karena banyak sih yang nggak ngerti yang kayak ini sih masalah alur creep sih. Kadang kan yang kayak kalau kamu pernah lihat di turnamen ada orang yang sampai motong jauh. Nah, masalahnya itu tuh kadang berguna. Nah, tapi motongnya itu nggak harus sampai bersih sih sebenarnya. Karena apa? Kita ngasih satu hit aja itu berguna loh. Karena apa? War minion kita sama minion musuh kalau ini misalnya udah kena hit, minion kita pasti menang. Kadang itu guna. Makanya kalau pernah lihat itu ada yang sampai masuk base ngekat, itu kadang guna. Itu guna banget karena ya satu itu juga nahan, yang kedua ya itu minion kita pasti menang. Ya itu makanya kadang orang-orang nggak ngerti lah, nggak ngerti ke arah sana. Maksudnya maju-maju itu perlu timnya juga ngalihin perhatian. Itu kadang juga istilahnya ya itu ini juga masalah kepekaan map lah. Kalau mabar mungkin lebih gampang karena kita tinggal bilang pancing dong. Nah tapi kalau solo ini agak susah. Kayak kadang kita udah susah-susah split push udah hampir end, mereka nya nggak nahan, akhirnya kita yang mati konyol kan kayak orang bodoh. Itu juga guys yang ya itu kepekaan map. Sama yang terakhir ya kalau memang kalian bingung sama hero ya yang pasti ya lihat YouTube lah. Sama ini kalau misalnya kalian ketemu musuh jago di rank itu jangan cuma sekedar kalian ya udah ini musuh jago pantas kita kalah. Enggak, kalau aku sih
Ini tapi aku lebih ke zaman dulu sih. Kalau sekarang udah jarang sih. Kalau dulu tuh karena aku kan main mid, jadi aku tuh sering banget lah kalau lihat musuh jago aku pasti simpen replaynya. Aku lihat gimana cara dia main, kenapa kok aku sampai kalah sama dia. Kayak kadang contoh simpelnya waktu itu aku pakai Harley, musuhku Lunox dan aku dibantai habis-habisan. Waktu itu aku main sama kamu kan, kalau kamu inget. Nggak tahu kayak Granger ya. nggak tahu aku lupa. Pokoknya aku pernah lawan Lunox, jago banget, parah. Aku dibantai sama apa pakai Lunox. Ya justru dari situ aku Lunoxku mulai jago tuh gara-gara aku lihat gameplay orang itu justru. Maksudnya Oh, tidak selalu dengan melihat YouTube kalian jago. Kadang dengan melihat publik-publik yang nggak jelas itu justru kalian bisa jago gitu loh ya. Jadi jangan misalnya lebih real gitu kan. makanya itu. Karena kan kalau misalnya Lakuin. kita lihat YouTube kan istilahnya kan jago ketemu jago. Ya udah, jadi ya gitu-gitu aja lah. Sedangkan kalau misalnya kita di real life itu kan kita ketemu musuh yang benar-benar counter kita dan kita pasti pasti kalau orang normal pasti penasaran lah kenapa sih aku kalah gitu loh, apa yang menyebabkan aku kalah dari orang itu. Apalagi kan dulu kan zamannya mid itu udah istilahnya kalau meta normal itu kan by one mid lah istilahnya. Kalau mid kalah kalah, midnya menang menang, kan rata-rata gitu. Nah makanya itu apa, lihat gameplay musuh itu kadang juga penting. Terus apa lagi ya, ya itu sih sering-sering latihan lah, terutama kalau hero-hero yang butuh fast hand kayak Fanny, Link, Lancelot, sering-sering lah latihan di custom. Karena sekarang udah ada mode praktis ya, bukan kayak dulu yang harus custom klasik gitu ya. Sekarang udah ada praktis yang udah enak, jadi ya itulah, kalau misal kalian mau jago hero ini hero itu, terus kalian juga bisa explore di praktis. Kayak aku kadang beberapa kali tuh nyoba di praktis, nyoba combo skill, terus nyoba combo item, yaitu yang tadi udah dibilang sama Marcel masalah item. Itu kadang perlu dicoba combo, karena item itu bukan sekedar oh item ini buat ini, oh item ini buat ini. Kadang ada item yang bisa di combo, kayak misalnya Clock of Destiny sama Lightning Trancheon. Itu dua yang kuat sih bisa dibilang, karena Lightning Trancheon itu kan pasifnya kan semakin mana banyak semakin sakit. Nah sedangkan si Clock ngasih mana banyak, nah itu guys. Makanya itu maksudnya manfaatkanlah custom practice dengan baik. Terus ini yang paling penting ini ya, jangan pernah takut kalah di rank. Karena aku sering banget ketemu orang-orang yang takut kalah di rank. Akhirnya mereka mainnya di klasik lah, nyoba ini di klasik lah. Ya bukan salah sih nyoba di klasik, cuma gini loh. Kalau kalian main di klasik, 70% musuhnya nyoba hero. Berarti bodoh. 70% musuhnya bodoh. Dan 70% tim kalian gila. Kalau di klasik itu gitu. Kalau di rank kan udah pasti pick-pickan jelas, maksudnya pick-pickannya normal, jadi kalian bisa memposisikan diri sebagai pemain normal, bukan pemain yang ikutan gila kayak orang klasik yang 5 mm lah, 3 mm, terus no tank kan kadang gitu, full assassin lah kan gila, rebutan buff gitu loh. Ya itu sih, jangan pernah takut nyoba di rank terus takut kehilangan rank, enggak lah. Selama kalian ya pokok bukan nge-troll loh ya, kalau sengaja nge-troll ya nggak tanggung jawab aku. Misal kalian pakai Franco Assassin gitu ya udah lepas tangan ya aku. Cuma ya pokok kalau kalian main serius, meskipun rank kalian hilang pasti balik. Serius guys. Karena aku sama Marcel udah sering lah ya kita naik turun. Itu fungsi solo juga latihan carry lah. Iya, solo tuh kalian juga belajar nge-carry sih, meskipun solo jadi itu gimana ya? Solo itu bisa dibilang bikin kalian jadi nggak ada chemistry sama temen sih, bisa dibilang solo itu kan. Cuma solo itu ya itu yang pertama itu ya latihan nge-carry, yang kedua justru disitulah tempat kalian bertemu publik aneh-aneh, pilihannya jago kalau nggak stupid kan gitu. Kalau kalian ketemu yang jago, pelajari, penting itu, karena kan pasti banyak di luar sana publik-publik yang bahkan jauh lebih jago dari pro player, pasti ada, yakin aku kan. Makanya itu yang harus kalian pelajari ya, jangan takut kehilangan bintang di rank. Oke deh, gitu dulu untuk Cilitol kali ini. Makasih Sel udah bersedia menemani obrolanku hari ini ya. Oke ya guys ya. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya guys ya. Terus kalian juga jangan lupa tonton video-video sebelumnya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.